Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat fala budda an nashkura ila rabbina jalla wa ala bitashil wa jam'il ibadat. Qad yassarallahu lana bisiyam wa biqiyam wa bitalabil ilm. Fahada kullu wallah laisa min quwwatina wala min dakaina wala min ijtihadina, innama hada min fadli rabbina. Allah qad yassara lana fil ibadah. Fahada kama jaa fil hadis an Mu'adz bin Jabal hina qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tada'anna fi kulli duburin minas shalah mada yaqul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Asyahid min hadha fa inna Allah qad yassara lana fi nahar bisyam wa fi lail bil qiyam wa bi talabil ilm fi kulli ba'da salawat. Hada min fadli rabbina idan la budda an nashkurahu. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah fi hadhihi lailah tasi'u lailah 19 min syahri Ramadan. Mazilna fi darsina fi riyadhis shalihin. Qala an-Nawawi rahimahullahu taala fi kitabihi al-azim wa fi babi as-sabr. Wa an Abi Zaidin Usamata ibni Zaid ibni Harithah maula Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi radhiyallahu anhuma. Fa dzakara al-muallif rahimahullah an sahabah Abi Zaid wa ismuhu Usamah ibni Zaid ibni Harithah radhiyallahu anhuma. Wa hada Usamah walad Zaid ibnu Harithah kana maula li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Zaid ibnu Harithah kana maula li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa ahdathu ilaihi Khadijah radhiyallahu anha fa ataqahu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fasara maula lahu wa kana yulaqab bimada bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ay habibuhu. Wa kadalika ibnuhu Usamah ibni Zaid ibni Harithah. Maka sahabat yang disebutkan adalah Usamah dan bapaknya Zaid ibnu Harithah. Maka bapaknya dulu bekas budak diberikan oleh Khadijah untuk Nabi, dan Nabi membebaskannya karena perbudakan kepada kaum muslimin tidak boleh. Selama Zaid masuk kepada Islam maka dibebaskan. Maka dia menjadi maula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menjadi dari Bani Quraisy, dan dilaqabi Zaid ibnu Harithah dengan bihubbi Rasulillah au habibuhu, karena dia sangat dicintai oleh Nabi dan Nabi tidak mempunyai anak laki-laki, maka dia mencintai dari bekas budaknya ini. Kemudian bekas budaknya menikah Zaid ibnu Harithah dan mempunyai anak Usamah, dan Nabi pun sangat mencintainya. Maka di sini diriwayatkan oleh sahabat Usamah ibni Zaid ibni Harithah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hibbihi wa ibni hibbihi. Maka dia adalah
anak dari anak yang dicintai oleh Nabi radhiyallahu anhuma. Itu makna dari ucapan penulis wa hibbihi wa ibni hibbihi. Qala arsalat bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan oleh Usamah ibni Zaid bahwa putri Nabi mengutus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ibni qad uhtudira fashhadna. Maka anakku, kata putri Nabi, mengutus utusan kepada Nabi yang berkumpul dengan para sahabat, bahwa anakku qad uhtudira fashhadna, bahwa anakku dalam keadaan sekarat. Maka datanglah, saksikanlah sebelum dia meninggal. Fa arsala yukri'us salam wa yaqul inna lillah ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahtasib, fal tasbir wal tahtasib. Maka setelah utusan dari putri Nabi datang kepada Nabi dan para sahabat, maka Nabi memahami apa yang terjadi, bahwa cucunya laki-laki dalam keadaan mau meninggal sekarat. Maka kata Nabi, ya sudah, sampaikan salamku kepada putriku. Dan berkata Nabi di sini dengan ucapan takziah, innalillahi ma akhad walahu ma a'ta. Maka untuk Allah, untuk mengambil apa yang dia berikan kepada kita, walahu ma a'ta, dan bagi dia dari apa yang diberikan kepada kita. Kita semuanya hanya pinjaman dan tidak memiliki pada hakikatnya. Seperti anak yang Allah berikan kepada kita, maka jika Allah ingin mengambilnya dari kita padahal kita sangat mencintainya, ya diambil oleh Allah. Maka ini ucapan takziah, wa kulli syai'in indahu bi ajalin musamma. Dan semuanya di sisi Allah itu, dari anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, dan orang-orang yang kita cintai, bi ajalin musamma. Hidupnya mereka itu ada expirednya. Maka jika expirednya itu sampai kepada titik yang diinginkan, maka akan dicabut nyawanya dan dikembalikan kepada Allah. Fal tasbir wal tahtasib. Maka bersabarlah dan mengharap pahala dari Allah. Fa arsalat ilaihi tuqsimu alaihi liyatiyannaha. Maka setelah Nabi hanya sekedar mengirim utusan memberikan doa takziah ini, maka anaknya Nabi mengutus kedua kalinya dan bersumpah, demi Allah kamu harus datang, wahai ayah, untuk mendatangi kami. Maka setelah dua kali diutus, faqama ma'ahu, faqama, maka Nabi bangun dari duduknya bersama para sahabat di masjid. Dan di sini sunnah takziah datang bersama kaum muslimin. Wa ma'ahu Sa'du ibnu Ubadah, wa Mu'ad ibnu Jabal, wa Ubay ibnu Ka'ab, wa Zaid ibnu Thabit, wa rijalun radhiyallahu anhum. Maka bukan hanya berempat, tetapi warijalun dalam keadaan mubham. Berapa jumlahnya tidak tahu yang jelas. Semuanya mengunjungi cucu Nabi yang meninggal atau akan meninggal. Farufi'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-sabiyu. Maka diberikan kepada Nabi dari anak kecil yang dalam keadaan sekarat. Fa'aqadahu fi hijrihi wa nafsuhu taqaqa. Maka Nabi mendudukkannya, dohirnya di pangkuannya, di dekapannya, dan dia taqaqa, maknanya adalah tataharrak wa tadrib. Maka dia bergerak-gerak
dalam keadaan sekarat. Fafadat ainah, maka dua mata Nabi mengucur deras. Dan di sini ada para sahabat, dan para sahabat mempersaksikan. Inilah kelebihan dari para sahabat. Mereka mengetahui bagaimana kehidupan Nabi. Mereka mengambil ilmu, ini halal, ini haram, hada halal atau hada haram, kullu yarji' ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fa sahabah Sa'ad ra'a Nabi yabki fa akhadha al-ilm min hada. Fa qala Sa'dun ya Rasulullah ma hada? Maka dia katakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa ini? Menangis kamu? Faqala hadhihi rahmatun ja'alaha Allah Ta'ala fi qulubi ibadih. Maka mengucur air mata itu karena rahmah, karena aku menyayangi dan mencintai dari cucuku laki-laki ini, dan Allah mengambilnya, maka Allah menjadikan rahmah untukku untuk menangis. Maka ini adalah rahmah yang Allah berikan di hati hamba-hambanya. Dan di riwayat yang lain, fi qulubi man sya'a min ibadih, bahwa diberikan kasih sayang ini kepada hati-hati siapa saja yang diinginkan dari hambanya. Wa inna ma yarhamullah min ibadih ar-ruhama, maka tidaklah Allah itu mencintai dari hamba-hambanya yang ar-ruhama, maknanya yang mencintai sesamanya. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, hunaka faidatun. Faidah yang pertama tentang permasalahan takziyah. Faqad arafna binisbati at-ta'ziyah kama qala al-arab fi lafdi ta'ziyah. Kama ma'ruf ladaikum sami'tum nida masalan fulan mat au min aqribaina mat fa idan mada lafdu ta'ziyah alladhi jara bainan nas a'dhamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Ya nisa allati tatakallam bi nafsih ahsan fil bait tatakallam tasmur ila sa'atintain amma fi waqti dars fala yalumanna ila nafsahu. Allahul musta'an. Al malaikah mawjud tahuttu ajnihatahu ridon li talabil ilm walakin bak isal faidah. Malaikah tardo bikun walakin kulman khali kulman ba'dan bilail sa'atintain tasmur. Allahul musta'an. Fa fi hada al hadith naqul hunaka alfad asy-syar'i fi mas'alati at-ta'ziyah. Maka di sana ada lafaz yang disunahkan di saat bertakziyah. Kama dzukira fil hadis, fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma isbir wahtasib. Ini lafaz yang paling baik bagi seseorang melaksanakan takziyah. Idan idza sami'nal khabar min aqribaina mat famimma nahnu naqul masalan wa huwa halal a'dhamallahu ajrak wa ahsana azaak wa ghafara limayyitik. Hada halal bal lafdun jayyidun tayyibun li ta'ziyah walakin hunaka lafdun khas kama fi hadal hadis. Lama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li bintih walamma mata ibnu bintih isbir wahtasib fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan tentang disyariatkannya lafaz-lafaz dalam takziyah
wa hukmu ta'ziyah sunnah, seperti di hadis yang ma'ruf diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, hakul muslim ala muslim, disebutkan jika ada yang meninggal agar menjenguknya, dan jika ada yang sakit agar menjenguknya, dan jika ada yang meninggal agar mengurus jenazahnya. Dan di sini poinnya adalah yang meninggal maka diurus jenazahnya. Dan begitu pun dari faidah hadis ini, barakallahu fikum, dalil ala wujub as-sabr. Maka sabar itu kepada qada dan qadar wajib. Maka jika kita mendapati kedua orang tua kita meninggal, atau anak kita meninggal, atau istri kita meninggal, maka kita tidak boleh untuk seperti orang-orang awam yang mungkin antum melihat dulu di drama-drama, Allah tidak adil, mengapa engkau wahai Allah mengambil anakku yang tercinta, padahal anakku hanya satu-satunya dan anakku bla 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 bla. Kenapa engkau tidak mengambil dari mereka anak-anak para gangster, anak-anak para pecandu narkoba, anak-anak orang kufar? Kenapa engkau tidak mengambil dari mereka? Ini kalam fadhi, la yajuz. Dari mungkin drakor atau dari drama-drama, maka engkau wahai Allah tidak adil. Mana keadilanmu? Hada yusamma sakhata min qadarillah. Maka ini adalah mencela Allah, dikarenakan sebabnya tidak bersabar. Maka dari hikmah as-sabr telah kita bahas di pelajaran lalu. Sabr ada 4. Sabr taat kepada Allah, sabr menahan dari maksiatillah, wa sabr minal ada, wa sabr min qadarillah. As-sabr minal qada wal qadar. Maka ini semuanya wajib. Fa idza kana rajul lam yasbir, jika seseorang tidak bersabar dan tidak mempelajari ilmu sabar ini, diambil anaknya maka dia akan berkata seperti tadi. Diambil istrinya, ya Allah, mana keadilanmu? Engkau mengambil istri yang hanya satu-satunya. Siapa suruh istri satu? Coba istrinya 4 kan? Masih ada serep. Masih ada 3 lagi. Tapi kamu punya 1. Ya akhirnya dalam keadaan bersedih. Alhasil wajib bagi seseorang yang ditimpa qada dan qadar agar bersabar. Adapun ucapan-ucapan mencela Allah, engkau tidak adil wahai Allah, kenapa engkau begini dan begitu, maka ini buah dari kebodohan dan buah dari tidak mempelajari ilmu-ilmu seperti permasalahan sabar. Maka mana wajah pendalilan sabar itu wajib di dalam hadis ini? Fal tasbir wal tahtasib. Maka apa i'rab fal tasbir sehingga yufidul wujub? Fal tasbir fi'lun mudhari' majzum bilam amr. Wa fi ilmil usul yufidul wujub. Idan fal tasbir bimakna wajib. Fal tahtasib ay tahtasibul ajr. Idan hadal hadis mimma yadullu ala wujub fi sabr wa idza waqa syai'an minal qada wal qadar falazim an-nasbira wa an-nahtasib. Wa hadzal ladzi istafadna min hadzal hadis, ini yang bisa kita berikan dari hadis ini. Dan yang terakhir, di saat seorang sahabi melihat Nabi menangis, maka di sini menangis dari orang yang meninggalkan kita boleh. Mana dalilnya? Nabi. Sehingga di saat kita ditinggal oleh orang yang kita cintai, kemudian di depan orang kita menangis, mengucur air mata, maka jangan dikatakan haram, tidak boleh, tidak. Hukumnya halal. Maka Nabi di saat ditanya oleh Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadza? Apa yang terjadi denganmu? Maksudnya, bolehkah menangisi
orang yang meninggal, disinilah perlu diperhatikan. Menangisi hanya sekedar keluar air mata itu boleh. Maka yang tidak boleh apa? Seperti di dalam hadis dari perkara-perkara al-jahiliyah, darbul ukhdud wa syaqqul juyub indan niyahah. Maka yang tidak boleh seperti orang-orang al-jahiliyah adalah menampar-nampar diri. Maka di saat si Butet ditinggal oleh si Ucok, maka dia menampar-nampar dirinya dan menangis, Ucok. Nah, ini yang tidak boleh. Tapi Nabi hanya mengucurkan air mata. Adapun si Butet memukul-mukul dan juga merobek-robek dari bajunya. Maka bajunya, kancing-kancingnya dirobek seperti Superman. Clark Kent yang pingin cepat-cepat menolong orang yang demikian dan demikian. Maka dirobek-robek pakaiannya. Dan menjerit-jerit. Dan mengucurkan air mata tetapi menjerit-jerit. Ini min umur al-jahiliyah. Adapun di sini Nabi hanya mengucurkan air mata. Maka ini hukumnya boleh saja. Mana dalilnya? Nabi mengatakan di saat ditanyakan oleh Sa'ad, ya Rasulullah, mahada? Kenapa kamu menangis? Emang boleh itu maknanya? Apa kata Nabi? Hadihi rahmah. Ini adalah rasa kasih sayang. Jadi boleh menangis bahkan dari rasa kasih sayang yang Allah jadikan di hati hamba-hambanya. Kesimpulannya Nabi menangis justru dari kasih sayang kepada cucunya. Setiap kakek cinta kepada cucunya. Maka kapan saya mendapatkan cucu? Semua orang mengharapkan cucu. Abu Yazid sudah ada cucu. Wah, sudah bahagia Abu Yazid. Katanya beda antara anak dengan cucu. Cucu lain. Ada kebahagiaan tersendiri. Maka Nabi senang, bahagia. Namun diambil oleh Allah sekarang dalam keadaan sekarat. Maka Nabi menangis. Dan menangisnya di sini tanpa tadi perkara jahiliyah, memukul-mukul seperti si Butet, memukul-mukul diri dan menjambak-jambak rambutnya yang sudah sepekan tidak keramas lagi. Alhasil seperti itu hukumnya haram. Adapun hanya mengucurkan deras air mata dikatakan oleh Nabi ini dari rahmah. Ini pendalilan juga bagi kita. Jadi kita boleh bersedih dan mencucurkan air mata namun ada batasannya. Dan ini juga menjadi pendalilan bahwa laki-laki pantang mengeluarkan air mata. Itu adalah dari motoknya laki-laki jantan. Setiap laki-laki pantang mengucurkan air mata. Maka mereka orang-orang yang bekerja menjadi chief, koki. Maka di saat mereka memotong bawang bombay, memotong bawang putih, bawang merah, maka tidak menangis. Padahal mereka laki-laki. Dan masakan yang paling enak di dunia masakan orang Padang. Dan yang kebanyakan jago masaknya laki-laki. Coba ditanya sederhana ataupun apa saja dari rumah makan yang terkenal, mana chiefnya? Laki-laki, bukan perempuan. Maka mereka akan menangis di dapur. Maka apakah itu aib? Tidak. Maka Nabi di saat mengucurkan, menderaikan air mata, dari segi adab, tidak menyelisihi adab laki-laki. Maka wah dia cengeng, wah dia menangis, wah dia demikian dan demikian. Maka boleh seorang laki-laki menangis seperti Nabi. Di sini seorang yang laki-laki, pejuang, mujahid, tidak gentar kepada musuh. Namun ada rahmah. Jadi awas. Jangan kalian mengira laki-laki itu harus galak. Askari. Ar-rajul lazim askari. Fil bait ma'azaujah. Idza dakhal ilal bait sakatu ahlul bait. Maka tidak mesti laki-laki itu bagaikan tentara. Jika masuk ke rumah, istri takut. Anak diam.
Anak laki-laki diam, anak putri diam. Ada bapak, Jadi bapaknya kalau datang semua takut. Maka laki-laki tidak seperti ini. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarham li ahli. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairun li ahli. Nabi kana yarham li ahli. Paling penyayang kepada zaujah, kepada iyal. Karena Rasulullah min arhamin nas, khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairun nas li ahli. Maka di sini faidah yang terakhir, innama yarhamullah min ibadihi ruhama. Bahwa sungguhnya yang dicintai oleh Allah, dikasih sayangi oleh Allah, orang-orang ar-ruhama. Apa makna ar-ruhama? Yang mencintai orang lain. Awas kaidah ini. Kaidah ini dinamakan al-jaza min jinsil amal. Bahwa hasil perbuatan seseorang dari amal perbuatannya. Maknanya Allah akan mencintai dan merahmati seorang hamba di saat hamba itu merahmati dan menyayangi manusia yang lainnya. Maka di sini disebutkan, wa inna ma yarhamullah min ibadihi ar-ruhama. Tidaklah Allah mencintai dan menyayangi hamba-hambanya kecuali hamba-hamba itu menyayangi manusia yang lain, baik menyayangi anaknya. Dan ini poin pendalilannya, Nabi menyayangi putrinya, dan Nabi menyayangi cucunya, dan menyayangi santri-santrinya, dan menyayangi dari guru-gurunya, dan menyayangi dari tetangga-tetangganya, dan menyayangi kaum muslimin secara umum. Maka ingin kalian dicintai oleh Allah, disayangi oleh Allah. Jika tidak mempunyai uang, diberi dengan mudah oleh Allah. Jika dalam keadaan dililit hutang, maka Allah akan membebaskannya hutang tersebut dengan mudah. Dan jika kalian membutuhkan atau ada problem, langsung dipecahkan permasalahannya. Ingin seperti itu oleh Allah dimudahkan, na'am. Mudahkan urusan manusia yang ada di sekitar kalian. Maka di sini innama yarhamullahu min ibadihi ruhama, bahwa sungguhnya tidaklah Allah itu menyayangi dari manusia-manusia yang menyayangi orang lain. Juga datang lafaz yang lain, irhamu yarhamukumullah, irhamu man fil ard yarhamukumullah. Maka rahmatilah yang di dunia ini, tetangga kamu, anak kamu, istri kamu, orang tua kamu. Kamu akan dirahmati oleh yang di atas. Maka ini kaidah tadi, al-jaza min jinsil amal. Bahwa perbuatan baik memberikan balasan yang baik. Maka di dalam hadis ini jelas, orang ingin menjadi dimudahkan segalanya dan dibantu oleh Allah, maka bantulah manusia. Maka telah datang juga di hadis yang sahih juga, innallaha fi aunil abd makanal abdu fi auni akhi. Apa maknanya? Sesungguhnya Allah pasti akan menolong hamba-hambanya selama hambanya menolong hamba-hamba yang lain. Sama seperti ini, Allah merahmati hambanya di saat hambanya merahmati hamba yang lain. Begitupun Allah akan selalu membantu seorang hamba di saat hamba itu membantu orang yang lain. Maka oleh sebab itu, di saat kita memberikan rahmah kepada tetangga kita, kepada santri kita, kepada guru kita, kepada anak dan istri kita, Allah yang di atas akan memberikan rahmatnya kepada kita. Lihat lafadznya, innallaha fi aunil abd. Sesungguhnya Allah pasti akan menolong hambanya. Makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu terus menolong hamba-hamba Allah. Subhanallah. Kita menolong hamba-hamba Allah, memberikan kemudahan dari apa saja yang kita mampu, dari harta, dari kasih sayang, dari makanan, dari uang, dari pemikiran, dari pengajaran, apa saja. Allah akan memudahkan bagi kita. Setiap kita ada musibah, dimudahkan dengan mudahnya. Setiap kita membutuhkan, dimudahkan dengan mudahnya. Maka
jadikanlah kalian seperti ini di dalam kehidupan kalian. Camkan, innallaha fi aunil abd, makanal abdu fi auni akhih, makanal abdu fi auni akhih, bahwa Allah selalu memudahkan urusan kamu dengan catatan, selama kamu